akan menjadi 3 pilar utama dalam mendigitalisasi masjid itu sendiri. Tadi Pak Iskandar alhamdulillah sudah menjelaskan ashabul konsepnya kan gitu, yang diambil dari rukun Islam. Bagaimana dari masjid itu dari memberikan services pelayanan hingga bisa sampai ke monetisasi, membangun suatu peradaban yang makmur di sekitar masjidnya itu. Nah, itu tugas saya untuk menuangkan itu ke dalam fitur di aplikasi. Fitur ini punya 3 pilar untuk masjid. Jadi Baitul Mal, kotak amalnya, ini semua ismin digital ya, ini semua fitur digital. Kemudian ada fitur media sosial masjidnya. Kemudian, nah ini yang coming soon-nya. Karena tema kita kali ini masih sebatas di digitalisasi keuangan. Nanti next insya Allah kita akan masuk ke tema produktif atau pemberdayaan, itu usaha saham. Nah ini 3 pilar inilah nanti di ekosistem masjid Society 5.0 insya Allah yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian di masjid itu dalam memanage masjidnya itu dengan cara zaman sekarang, dengan cara digital, dengan bantuan dan dukungan support teknologi, terutama teknologi keuangannya juga. Oke, next. Nah ini apa aja yang ada di dalam kotak amal atau Baitul Mal lah gitu. Jadi kalau kita diskusi, termasuk diskusi dengan beberapa lembaga, diskusi dengan BI juga, Baitul Mal masjid itu sangat-sangat unik gitu. Kenapa bisa dibilang unik? Karena Baitul Mal masjid itu satu-satunya tempat yang bisa menarik uang atau dana ya kan, itu tanpa ada suatu transactional, suatu effort. Kita ngomong kotak amal ya Pak, kenceleng kalau di orang Jakarta bilang kan. Jadi orang datang bawa apa itu nggak tahu gitu, orang masuk itu belum nggak ada transaksinya gitu di kotak amal. Jadi itu sangat unik. Dan bahkan tadi Pak Iskandar sudah menunjukkan, setelah diteliti sama mungkin dari teman Muhammadiyah juga bisa konfirmasi, dari Lazismu itu luar biasa. Kalau di total seluruh Indonesia yang ada di kenceleng itu nilainya bisa ratusan triliun per tahun gitu. Dan itu sifatnya masih mostly itu konvensional, masih uang yang kartal kalau kita bilang. Jadi masih menggunakan itu. Jadi BI sendiri itu berpikir keras, ini unik banget gitu kan. Kita di barat gak ada yang kayak gitu Pak. BI misalkan mengacu semua yang ada di barat, semua transaksi di barat itu harus ada transactionalnya, harus ada dua arahnya. Tapi ini enggak. Ini hubungan antara si jamaah donaturnya itu dengan Allah gitu. Jadi nggak ada yang tahu gitu, belum masuk ini. Itu gimana ceritanya kan? Gitu. Jadi luar biasa, amazing banget. Nah itulah keunikan dari masjid, kehebatan dari masjid itu di situ. Itu seharusnya Pak Bu kalau dikelola dengan baik itu bisa bisa menjadi cikal bakal untuk membangun peradaban dari situ. Apa aja yang di dalam kotak amal itu ada pencatatan langsung infak atau donasi digital. Nah ini sekarang kalau kita ngomongin digital berarti yang tadi nggak kejadian lagi, karena semua yang infak donasi itu ketahuan Pak. Jadi apa keuntungannya supaya bisa ketahuan? Ya karena kita bisa memberikan feedback layanan kepada donatur kita. Itu yang kita pelajari dari teman-teman di lembaga Amil Zakat. Mengapa mereka itu bisa luar biasa pencapaiannya? Itu karena servicesnya kepada muzakinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan digital ini itu bisa memberikan services. Kita pernah diberikan case sama Yayasan Indonesia Bertahun dari AGIM. Itu mereka punya program, mungkin Bapak di masjid-masjidnya sekalian ada yang punya program yang mirip, itu sholat subuh berhadiah umroh kan. Nah mereka gimana caranya? Ya mau nggak mau isi absen gitu, atau kirim WA atau apa kan gitu. Nah
Dengan digital Pak Bu, artinya begitu dia sedekah di saat sholat subuh, dia bersedekah, itu ketahuan bahwa si Anu ini, si Abdul ini sholat subuh di masjid ini jam sekian, dia bersedekah sekian. Semua yang data terkumpul itu nantinya bisa dikelola oleh Bapak-Bapak Ibu sekalian untuk memberikan feedback. Supaya apa? Supaya mereka loyal kepada kita, kembali lagi kepada kita. Itulah service reward. Itulah senjata bagi lembaga-lembaga besar itu dalam mengumpulkan dana, itu adalah reward, pelayanan terhadap muzaki. Kemudian ada manajemen program fundraising masjid. Kalau cuman infak kotak amal aja itu boring Pak Bu. Ya kayak kita ngelihat kotak amal gitu, ini cuma beda versi aja kan gitu. Jadi versi digital. Seharusnya kita bisa memberikan informasi yang lebih. Untuk apa sih gitu? Untuk kebutuhan apa sih yang mau kita kumpulkan, yang mau kita masukkan ke kotak amal ini untuk apa aja sih gitu. Nah, itulah kelebihannya yang tadi juga di lembaga-lembaga itu, karena mereka belajar dari filantropi barat. Nah, dari filantropi barat itu mereka jago dalam mengkomunikasikan, gitu. Bahasanya mengkomunikasikan kebutuhan mereka, apa yang bisa disupport oleh jamaah ekosistemnya.